Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzda Fala, NIM 05054441, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Padang. Pada video kali ini saya akan membuat tugas 3, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi dengan mengikuti panduan praktikum yang telah disediakan pada e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Selanjutnya pelaksanaannya yaitu pertama-tama kita akan melakukan perintah commit, dengan yang mana perintah commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuatkan transaksinya pada Notepad, yang mana pada PHP MyAdmin itu kita akan buka pada rutin, create new routine, transaksi 1, yang mana parameternya akan kita drop. Selanjutnya itu adalah kita akan mengkopikan transaksi 1 seperti yang sudah saya buat pada Notepad ini. Nah, di sini transaksi satunya sudah berhasil kita create. Selanjutnya kita akan execute atau kita call. Nah, di sini setelah kita call terjadi penambahan nama pasien yaitu Davala, akan tetapi pada tabel pasien itu masih belum ada tambahan nama pasiennya. Selanjutnya kita akan buat transaksi 2. Transaksi 2 ini akan menggunakan perintah commit di bawah select. Selanjutnya kita create new routine, transaksi 2, kita drop. Nah, transaksi 2-nya telah berhasil kita create. Selanjutnya kita call lagi transaksi 2-nya. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat, di situ nama pasien Davala telah berhasil ditambahkan dan juga pada tabel pasien itu juga berhasil kita tambahkan. Untuk perintah commit berarti itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut kepada perintah rollback, yang mana rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Sini kita akan menjalankan transaksi 3 dengan perintah rollback. Create lagi transaksi 3. Sini kita drop lagi. Di sini pada tabel pasien tidak ada terjadi perubahan data karena kita menggunakan perintah rollback pada transaksi 3. Selanjutnya itu adalah
kita akan melakukan transaksi 4. Di sini tidak terjadi perubahan data, akan tetapi kita tadi telah membuat perintah yang dimana pada nama pasien yang ID pasien ketiga itu kita ubah namanya menjadi Leon. Selanjutnya kita akan melakukan checkpoint, yang dimana checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, kan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Di sini terdapat 3 data yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan coba copy pada routines di database rumah sakit. Create new routine saksi 5. Coba execute. Nah, di sini terjadi penambahan data, yaitu ID pasien nomor 8 Adel dan ID pasien nomor 10 itu ada. ID pasien yang ke-9 tidak terjadi penambahan data dikarenakan adanya perintah rollback ke save point 1. Nah, di sini juga sudah sesuai seperti panduan prakteknya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah perintah trigger, yang dimana kita buatkan dulu tabelnya, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Di sini bisa kita lihat bahwa tabel obat dan transaksi obat telah tertambahkan. Maka pada tabel obat kita akan melakukan insert, yaitu memasukkan stok obat yang dimiliki oleh rumah sakit. Seperti contoh, kita akan buat kode obatnya. Paracetamol. Tambahkan minimal untuk obatnya ini minimal ada 3. Di sini kita tambahkan menjadi 4 obat, yaitu dengan
kode obat. Di sini harganya 15. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada 4 stok obat. Selanjutnya itu kita akan berikan pada struktur obat yaitu indeks pada ID obat. Selanjutnya pada transaksi obat kita juga melakukan hal yang sama dengan menambahkan indeks pada ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Selanjutnya pada database rumah sakit kita akan melakukan desain save. Nah, di sini desainnya sudah kita buat. Selanjutnya itu adalah kita akan mencoba menjalankan trigger pada transaksi obat. Nah, pada database rumah sakit kita akan menambahkan trigger untuk penjualan obat pada tabel transaksi obat. Go. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa triggernya sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan di sini pada transaksi obat kita akan menambahkan pasien yang akan membeli obat pada stok obat rumah sakit. Jumlahnya kita kasih 5. Go. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ID pasien 5 membeli obat pada ID obat 1.
satu paracetamol dengan jumlah 5 obat dengan total harga 100.000, yang dimana di sini dapat kita lihat bahwa nama obat pada ID obat 1 itu adalah paracetamol dengan harga 20.000, yang awalnya tadi stoknya 20, sekarang telah berubah menjadi 15. Selanjutnya kita akan melakukan replikasi pada PHP MyAdmin, itu replikasi configure ignore all database. Kita pilih databasenya rumah sakit. Nah, sebelum kita go, kita akan masuk pada config my ini. Selanjutnya di bawah MySQLD kita akan tambahkan server ID yang telah kita dapatkan pada primary configuration. Selanjutnya kita save. Nah, pada di sini masih belum bisa kita go. Kita akan restart dulu MySQL-nya. Nah, setelah kita restart, maka kita akan go. Kita lihat show primary statusnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan add user account. Username-nya kita buat rumah sakit. Hostname ini adalah IP yang ada pada komputer kedua. Kita akan melihat IP pada komputer 2, yaitu IP-nya 192.168.135. Nah, di sini kita akan buatkan IP-nya, IP pada komputer kedua dengan password. Nah, pada replication client dan replication slave-nya kita centang. Sini kita go save. Nah, kita bisa lihat user account-nya sudah bertambah, rumah sakit 192.168.1. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengimport semua tabel pada database rumah sakit. Kita ekspor. Nah, di sini sudah ada data SQL-nya. Selanjutnya kita akan masukkan data SQL tersebut ke dalam flash disk. Setelah itu kita eject. Nah, kita akan melakukan konfigurasi pada komputer kedua menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu.
database rumah sakit tadi kita kopikan ke dokumen. Selanjutnya kita akan jalankan SAM pada Ubuntu. Pada manage server, kita akan start MySQL database dan Apache Web Server. Di sini kita akan buatkan localhost phpMyAdmin. Selanjutnya pada database di komputer kedua kita akan membuatkan database sakit. Sini kita pilih import. Import SQL dari rumah sakit yang telah kita ekspor tadi pada komputer utama. Nah, di sini terjadi error dikarenakan prosedurnya tidak dapat kita copy dari database rumah sakit di komputer utama, maka prosedurnya kita coba drop dulu semuanya. Selanjutnya kita ekspor kembali. Kita kopikan lagi database rumah sakit 1. Nah, di sini semuanya telah tercopy ke database yang ada di komputer kedua. Juga stok yang ada pada
obat yang telah kita buat di komputer pertama tadi juga telah ikut tercopy dan sama dengan hasil yang ada di komputer pertama. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada replication di komputer kedua. Rumah sakit. Sini kita samakan hostnya itu adalah IP pada komputer pertama, itu IP-nya bisa kita lihat di IP config. Nah, IP yang akan kita gunakan yaitu 192.168.130. Sini juga sudah sama, kita go save. Nah, di sini masih belum bisa dikarenakan kita harus menenablekan hello arbitrary servernya pada phpMyAdmin configuration. Nah, caranya itu kita akan masuk ke konfigurasi pada MySQL database, open conf file. Di sini tadi kita belum mengkopikan server ID-nya, kita buat lagi. Kita go. Nah, pada text editornya di sini pagarnya akan kita hapus. Selanjutnya kita akan kopikan server ID yang telah kita dapatkan pada phpMyAdmin. Selanjutnya kita save. Langkah selanjutnya kita akan membuka folder opt lem etc.
myCNF nya masih belum hijau, maka kita akan melakukan perintah untuk mengubah hak akses pada opt lem etc, karena sebelumnya itu semua hak aksesnya masih read only. Kita akan mengubahnya dengan read and write dengan cara sudo chmod a tambah rwx myCNF. Sini kita coba ls lagi. Nah, di sini CNF-nya sudah berubah hijau, yang mana artinya itu hak aksesnya sudah berubah. Nah, selanjutnya kita akan restart MySQL dan sini kita akan restart keduanya. Nah, setelah keduanya telah terstart, seharusnya tadi pada replication sini seharusnya belum bisa kita go, tapi tadi sudah kita go, maka kita kita harus mengenablekan file config pada folder libraries dengan perintah cd opt lam ppmadmin libraries.
setelah hak akses yang tadi kita sudah atur, selanjutnya kita akan buka folder libraries config default php. Kita buka foldernya, ubuntu opt lem php myadmin libraries. Nah, di sini kita akan buka pada allow arbitrary-nya kita akan ubah dari false menjadi true. Nah, di sini kita akan cari. Nah, di sini allow arbitrary servernya masih false, kita ubah menjadi true. Selanjutnya kita akan save. Selanjutnya itu kita akan merestart MySQL database dan Apache web servernya kembali. Nah, di sini masih belum konfigur, berarti kita akan coba ubah lagi server ID-nya. Kita save. Kita coba restart kembali. Setelah kita restart baru kita go. Oh, maaf, tadi seharusnya di sini. Kita coba kembali. Save. Sini kita restart kembali. Di sini replikanya telah tertambahkan. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan masuk ke folder opt lam bin. Sini kita stop dulu slave-nya. Kita show slave status
Sini adalah IP yang ada pada master atau pada komputer pertama. Master user sakit. Passwordnya adalah password yang telah kita buat pada komputer pertama atau master. Master log file MySQL bin. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan membuatkan MySQL bin sesuai dengan yang ada pada master. Sini juga kita samakan, yaitu posisinya 2448. Start slave Nah, di sini kita coba. Nah, di sini slave skill runningnya sudah yes, akan tetapi slave IO runningnya masih no. Mohon maaf Ibu Tuton, bahwa untuk slave IO runningnya masih no, dan saya sudah mencoba semua langkah-langkah tadi dari awal dan slave IO runningnya masih no, dan pengujian replikasinya tidak bisa saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah pada praktikum yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf. Saya harap penilaian Ibu Tuton pada praktikum saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada praktikum saya. Saya harap tidak akan menimbulkan masalah bagi Ibu Tuton untuk melakukan penilaian pada hasil praktikum yang telah saya lakukan sampai sekarang ini. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.